Selanjutnya Pak Johan yang sudah lama tidak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati, Pak Sekjen beserta seluruh jajarannya Eselon 1. Ada 4 hal ini Pak Ketua. Pertama, kita tahu penolakan dari seluruh Indonesia ini Pak. Saya pas reses kemarin, nelayan-nelayan di Sumbawa, di Lombok, saya dapat telepon dari Kepri, segala macam seluruh Indonesia ini menolak PP 85 ini. Ya. Jadi pesannya Pak, kalau kita ingin nambah penghasilan itu jangan bebani rakyat lah. Ya. Ini kan KKP coba merinci, menjelaskan tentang PP 85 yang bermasalah itu. Dijelaskan dengan Permen KP 38, itu pun tidak jelas. Ya, tidak memasukkan undang-undang perikanan, undang-undang perlindungan terhadap nelayan kecil, tidak dimasukkan sebagai konsideran. Tidak diberikan pengertian tentang nelayan kecil dalam klasifikasi objek penerimaan ini. Mengabaikan soal kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Karenanya saya tidak meminta kajian Pak Ketua. Kami menolak ini PP ini termasuk Permen KP-nya. Ya. Silakan kalau mau kita meningkatkan penerimaan negara ini, tapi sekali-kali pesan saya jangan coba-coba menekan rakyat kita dengan membebani masyarakat kita. Ya. Negara sudah sakit, masyarakat sudah tidak bisa berpenghasilan, kita peras lagi dengan PNBP yang meningkat sampai 400 kali ini. Itu yang pertama Pak Ketua. Yang kedua, apa yang dipaparkan oleh Pak Sekjen tadi ini kan sama dengan apa yang kita bicarakan dulu ketika pembicaraan pendahuluan. Umum semuanya gitu loh. Nah sehingga muncullah tadi Pak Ketua apa yang menjadi komplain dari teman-teman tadi itu, soal bioplok lah, soal bantuan sarana prasarana lah, tentang segala macam itu. Artinya bahwa ada yang belum selesai ini Pak Ketua, ada yang belum jelas, sehingga perlu diperjelas. Jangan sampai materi pembicaraan pendahuluan dengan pembicaraan kita hari ini sama. Satu, yang berikutnya adalah jangan sampai tiba-tiba nanti ketika sudah ditetapkan di ujung, kita baru tahu bahwa ada anggota yang dapat, ada pembangunan di Papua, ada pembangunan di sini, tetapi di bagian tenggara Indonesia tidak ada. Ya, tiba-tiba orang mendapat ekskavator misalnya, tiba-tiba orang mendapat penyedot lumpur. Nah, harus kita bicarakan secara rinci ini Pak Ketua. Karena kita tahu bahwa anggaran dari KKP ini sedikit. Nggak bisa dibagi rata misalnya per dapil itu, tapi minimal di depan kita sudah saling tahu. Jangan memberikan kesempatan kepada orang yang jago main belakang itu, ya. Sementara teman-teman yang hadir setiap hari di sini itu kemudian hanya bisa melihat hal-hal seperti itu. Terima kasih Pak Ketua itu. Nah berikutnya adalah soal komplain. Kita baru sama-sama reses Pak Ketua. Saya dapat laporan 2 kelompok penerima bantuan sarana prasarana perikanan sudah tanda tangan kwitansi penerimaan bahwa rekening akan masuk dalam bentuk uang, tetapi tiba-tiba KKP datang bawa barang. Nah ini komplain saya Pak Ketua ke budidaya ini. Ya. Ini kasusnya budidaya atau sarana sarana tangkap? Ya Pak. Bukan tangkap, budidaya udang ini. Budidaya. Okay. Ya. Jadi yang berikutnya, yang terakhir nih Pak Ketua, soal badan riset ini, SDM. Pertama saya tanya soal bagaimana integrasi dia dengan BRIN. Ya. Kenapa saya tanya ini? Karena dari keseluruhan Eselon 1 itu, BRSDM ini anggaran paling besar, 1,3 triliun. Ya, dan anggarannya adalah dukungan manajemen. Padahal kalau terintegrasi dengan BRIN kan semua pegawai pindah ke sana. Kenapa ini anggaran ini banyak banget di sini? Nah, jadi saya mohon penjelasan soal itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua ini tenang setenang air laut gitu. Ketika dia bisa memberikan biota yang sama untuk kehidupan di laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang.